Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Setiadi. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Setelah saya sering kok ke Cirebon. Sering ke Cirebon ya Pak ya. Monggo. Adik-adik sekalian, kita perkenalkan dulu bincang-bincang kita kali ini dengan Pak Budi Irjen Pol Budi Setiadi, Dr. Andes Budi Setiadi, MSI. Beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Unswagati, yang sekarang kita mengenalnya dengan UGJ. Oh, UGJ ya? UGJ, oh, Pak. Dulu Unswagati. UGJ. Kami merebranding dengan UGJ. Iya, tapi nama universitasnya masih Swadaya Gunung Jati, seperti itu. Jadi penyebutan aja Pak, branding gitu. Masih dalam suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin. Pak Budi adalah salah satu alumni kami gitu kan. Tapi udah lama banget ya. Lama ya Pak ya. Tahun berapa Pak? Tahun 88 saya masuk. Oh, tahun 88. Kayaknya lulusnya tahun 92-an. Saya lagi sekolah PTK di Jakarta. Kemudian saya ujian skripsi di sini. Oh, betul. Waktu itu berarti kuliah masih di SMA 2. SMA 2. Ya. Kalau SMA 2-nya belum pulang, kita nggak jadi kuliah. Senang itu saya pulang lagi. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, waktu itu Bapak tahun 88 ya. 88. Nah, sekarang di 2020 ini kami sudah amat sangat pesat sekali perkembangannya. Artinya fasilitas-fasilitasnya Pak, kami sekarang sudah punya 4 kampus gitu kan. Iya. Udah punya kampus, dan sekarang pun kami tidak cukup puas dengan 4 kampus Pak, terus membangun dengan fasilitas-fasilitas gedung yang lain dan representatif. Insya Allah sudah ada AC. Mungkin zaman Bapak belum ada AC ya Pak? Wah, boro-boro AC, kipasan gitu. Kipasan ya Pak. Tapi dulu kan sering hujan kan. SMA 2 itu kan terbuka luarnya, jadi kalau pas hujan enak tuh angin masuk. Oh iya, AC angin cepoi-cepoi ya Pak. Iya. Tapi becek. Oh gitu. Becek. Iya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada SMA 2 ini Pak, yang sudah pernah meminjamkan ya untuk perjalanannya. Bapak waktu itu Fakultas Hukum ya Pak ya. Bapak mengamati perkembangan dari Swadaya Gunung Jati ataupun Unswagati dan UGJ ini seperti apa Pak? Iya, saya terus terang aja dari tahun 88 sampai 92 itu saya waktu itu hanya konsentrasi kuliah saja gitu. Saya tidak ngerti Unswagati itu apa saja, fakultasnya tidak begitu paham. Tapi yang saya tahu waktu itu ada dua kampus ya, di Jalan Pemuda sama Jalan Pemuda ya. Jalan Pemuda, sama betul. yang ada di SMA 2 itu. Oh iya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan apa kadang suka di Pemuda, bayar suka di sana juga. Saya cuma pengen, karena saya waktu itu kan tugas di Cirebon kan. Kasat Lantas di Kabupaten Cirebon. Kemudian saya untuk mengisi kekosongan sore hari saya ngambil kuliah Fakultas Hukum. Dan kalau sekarang tahun yang lalu saya pernah juga datang ke Unswagati, UGJ itu, saat saya dengan Pak Yosep ya. Oh, Pak Yosep, yang dari PDIP ya Pak PDIP ya? Diundang ke sana. Saya melihat perkembangannya jauh sekali ya. Tapi wajar lah dari tahun 90, 91, kemudian waktu itu berarti tahun 2019, perkembangannya sangat jauh sekali. Apalagi sekarang saya mendengar ada 4 kampus, terencana akan bangun dan sebagainya. Saya kira apresiasi lah untuk UGJ, artinya ada kemajuan. Tapi menurut saya memang di Cirebon ini kan kota yang setelah Bandung ya, Cirebon ini mungkin menurut saya di Jawa Barat yang memang pertumbuhannya cukup bagus. Jadi artinya UGJ ini punya potensi sepanjang memang mungkin selalu pengembangan, selalu berinovasi, selalu bekerja sama, selalu melakukan semacam penelitian, sehingga ada manfaatnya khusus untuk masyarakat itu. Saya kira betul. akan semakin baik. Dosen-dosen kami selalu mengembangkan mengembangkan keprofesionalismean ya, terutama dalam penelitian, kemudian pengabdian masyarakat begitu Pak. Terbaru itu Pak, kami dari Magister Pertanian sudah menemukan, kami namakan beras terapi Pak. Terapi? Beras terapi, betul. Jadi terapi bisa untuk terapi hipertensi gitu ya. Insya Allah nanti akan kami patenkan gitu. Sebelumnya ada beras hitam, tapi beras hitamnya memang dengan kualitas yang itu pertanian ya? Pertanian ya. Masih banyak lagi yang prestasi-prestasi lainnya seperti itu Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi, sekarang ini memang kami sudah peringkat 89 Pak. Oh bagus. Iya, dari berdasarkan sekian perguruan tinggi di Indonesia ya? Betul, negeri dan swasta Pak. Oh, negeri dan swasta. Iya, itu versi dari Unirank gitu. Nah, menurut Pak Budi sebagai alumni nih Pak, apa yang bisa
sampaikan gitu kebanggaannya kepada kami gitu kan, kepada alma mater. Terutama untuk fakultasnya Pak Budi nih, program studinya Pak Budi sudah akreditasi A juga Pak. A juga gitu, ya? Iya. Iya, saya suka juga berhubungan dengan beberapa teman saya yang alumni tahun 92 itu. Ya saya dapat informasi tentang UGJ itu dari teman-teman itu. Kalau menurut saya untuk meningkatkan kualitas itu tidak hanya kemudian kita mengejar kepada katakan mungkin kualitas infrastrukturnya, katakan gedung dan sebagainya gitu. Menurut saya adalah hasil didik ya. Karena kan sekarang kan Pak Presiden juga kan yang terpenting adalah menyangkut masalah human resources-nya. Jadi sumber daya manusianya itu artinya memang ke depan ini kita kan semakin berat menghadapi satu tantangan dengan berbagai macam negara yang kualitas masyarakatnya semakin lama semakin baik. Artinya memang ya menurut saya untuk pendidikan itu jangan cuma diberikan hanya sedikit, hanya ilmu saja, tapi adalah bagaimana dia mempunyai integriti, mempunyai disiplin, jujur, mungkin punya kebanggaan terhadap negara gitu. Kemudian memang punya visi ke depan, dan kemudian yang memang menurut saya tahan banting dengan kondisi seperti ini. Misal lulusan perguruan tinggi selesai, kemudian merasa udah S1, kemudian lingkungan demikian, akhirnya di luar kan sangat berat sekali. Berat sekali. Jadi artinya memang, dia harus mandiri betul. Jadi jangan berpikir harus jadi pegawai negeri dan sebagainya. Jadi artinya memang menurut saya yang diutamakan adalah kualitas hasil didiknya itu tidak hanya kepada keilmuan saja, tapi kemudian ada outputnya ya Pak ya. Betul. Gitu. Dan itu memang didapatkan dari mana? Ya menurut saya dari mungkin bisa juga dari lingkungan pendidikan, dan juga dari mungkin semacam apa ya, bagaimana budaya di dalam perguruan tinggi untuk membentuk semacam karakternya dari hasil didik karakter itu. Building. Jadi begitu keluar mereka sudah punya apa namanya jati diri semacam itu ya Pak ya, tahan gitu. banting ya Pak ya. Iya punya betul. Kemandirian, inovasi, improvisasi, mandiri, kemudian apa ya, kreatif dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah memang sudah Pak, sudah ya, artinya saat ini kami bekali mahasiswa itu salah satunya dengan entrepreneurship. Itu bagus. Iya, entrepreneurship mungkin masyarakat lebih melihatnya lebih identik ke fakultas ekonomi begitu kan. Tapi kami sebar ke semua fakultas, itu mereka ini harus punya jiwa entrepreneurship. Seperti itu. Entrepreneurship sebetulnya bukan domainnya ekonomi saja. Kalau misalnya semua orang mempunyai kemampuan itu. Bahkan saya juga sekarang ini, saya jadi Dirjen Perhubungan Darat sudah mau 3 tahun. Saya juga menggabungkan karena memang kemampuan anggaran pemerintah kan ya lumayan juga, tapi kan kalau kita ingin mempercepat kepada tujuan yang mau kita capai, itu memang kita harus melibatkan swasta di sana. Jadi artinya memang kita harus punya jiwa entrepreneur itu. Jiwa entrepreneur tidak berarti bahwa kita akan berusaha, enggak. Mungkin menurut saya adalah bagaimana kita selain mungkin mengasah kepada apa yang sudah kita miliki dari keilmuan kita, juga adalah kita kreatif dengan kondisi yang di luar, sehingga mungkin kita bisa memanfaatkan kemampuan kita dari hobi mungkin barangkali juga, dari keterampilan kita juga, untuk punya nilai tambah. Iya, gitu. Betul Pak, betul. Iya, jadi kami punya 7 fakultas dengan pascasarjananya, kemudian total prodi di kami waktu Bapak kuliah mungkin baru 2 ya Pak ya. Fakultas hukum sama apa? Hukum sama ekonomi mungkin Pak. Iya, karena itu dua fakultas pertama kami Pak. Kami punya 20 prodi, 2-nya program prodi profesi Pak. Ada profesi kedokteran dengan profesi PPG gitu. Nah, salah 4 diantaranya sudah akreditasi A. Itu dosennya itu terkenal semua tuh, Pak Lili kalau nggak salah ya. Pak Lili ada Pak, iya ada. Udah almarhum tapi udah sekarang. Masih, iya, betul. Udah sepuh banget. Iya, betul. Nah, Pak, bagaimana Pak menurut Bapak nih raihan-raihan yang kami terus tingkatkan? Saya kira kalau lihat progres yang Ibu sampaikan tadi, dan kemudian juga dari hasil tahun kemarin saya datang, memang saya lihat cukup bagus lah ya untuk UGJ ini. Dan menurut saya seharusnya memang seperti itu, bahkan bisa lebih dari itu. Betul. Karena di Cirebon ini, Cirebon dengan aglomerasi Cirebon, kabupaten, kota, Indramayu, Majalengka, mungkin Cirebon ini sentralnya, epicentrumnya di sini, pusatnya. Jadi artinya memang bisa aja masyarakat di mana-mana datang ke Cirebon itu. Jadi menurut saya
tinggallah mungkin barangkali konsolidasi ke dalam untuk pengembangan berikutnya. Potensi menurut saya ada dan harusnya memang bisa tumbuh besar, bagus itu. Seperti mungkin yang lain, karena selain di Bandung ya Cirebon inilah gitu kan. Iya betul. Memang alhamdulillah Pak, khususnya di Jawa Barat wilayah Ciayu Majakuning, kami paling besar jumlah mahasiswanya pun ada 12.000 Pak, 12.000 yang aktif gitu kan. Kalau yang tercatat mungkin bisa sampai 14.000 gitu kan. Nah seperti itu. Nah kemudian atas melihat kondisi seperti ini, artinya memang kami terbesar di Ciayu Majakuning, kami memberikan melalui Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati memberikan apresiasi untuk masyarakat. Kami memberikan beasiswa free kuliah Pak, free biaya kuliah. Free biaya kuliah dari semester 1 sampai semester 8 untuk hafiz Quran. Gitu. Untuk hafiz Quran. Bisa kuliah di kami dengan free, seperti itu. Kemudian beasiswa lain juga banyak untuk prestasi olahraga dan sebagainya gitu Pak. Saya rasa sih Pak Budi sebagai alumni bangga dong ya dengan yang kami gulirkan untuk masyarakat. Ada nilai lebihnya, manfaat untuk masyarakat. Betul. Terutama mungkin selain yang punya keterampilan, sebetulnya mungkin adalah misal masyarakat ya, anak sekolah yang kemudian dia punya ranking berapa di sekolahnya, kemudian dari sisi ekonomi kurang mampu. Iya, betul Pak. Pak Budi sebagai alumni nih Pak, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk adik-adik milenial? Iya, kalau saya mungkin, saya juga dulu waktu kuliah itu nggak membayangkan saya sampai pada puncak karir sekarang ini ya. Betul. Saya polisi, pangkat saya Irjen. Kemudian selain itu juga saya bisa menduduki jabatan di Kementerian Perhubungan, di Dirjen Perhubungan Darat. Saya dulu tidak pernah berpikir demikian, tapi memang semuanya itu adalah ya kita juga melalui jenjang pendidikan tentunya. Saya di pendidikan untuk yang umum sudah melalui S1, S2 dan S1-nya saya ada 2 ya, PTK juga, kemudian S2-nya juga ada di Untak Surabaya. Kemudian pendidikan di katakan kedinasan, saya juga udah sampai selesai itu. Ada PTK, kemudian Sespimpol, kemudian Sespimti, sampai Lehmanas juga saya sudah melalui. Saya kira kembali kepada diri kita, kemauan kita, niat kita, kemudian apa ya, daya tahan kita terhadap berbagai macam tantangan yang ada lah. Jadi artinya, apalagi milenial sekarang, kalau saya melihat bahwa Pak Presiden juga mencanangkan sumber daya manusia itu menjadi faktor utama untuk negara ini gitu. Kemudian berikutnya juga adalah yang saya katakan tadi, kita harus mempunyai semacam keterampilan lain di luar yang pendidikan formal tadi. Dan itu mungkin menurut saya bahkan pada saat kita tugas atau kita memasuki dunia untuk katakan pegawai dan sebagainya, itu lebih utama. Karena ternyata di pendidikan itu formal itu memang membentuk kita, memberikan kemampuan, memberikan pengetahuan. Tapi berikutnya adalah di luar ini yang kemudian akan menunjukkan jadi diri siapa kita nih, bagaimana kita. Orang akan menilai itu semuanya. Dan itu sangat tergantung dengan kita. Tapi menurut saya sekarang ini sudah terbuka sekali ya. Apa yang saya katakan tadi itu bisa kita dapatkan kemampuannya atau kemudian kita melihat semacam figur siapa untuk bisa kita contoh. Jadi milenial itu menurut saya jangan hanya mungkin melihat bahwa saya anak muda, tapi kalau kita tidak dibekali atau kita tidak membentuk diri, ya mungkin barangkali banyak gagal juga. Nah, mungkin saya sarankan kepada adik-adik kita yang milenial ini, negara ke depan semakin berat, tantangan kita semakin berat, antar negara juga persaingan semakin berat. Artinya itu membutuhkan kemampuan lebih dibanding dengan zaman-zaman saya ini, gitu kan. Jadi, nah kemampuan lebih itu di mana? Ya perguruan tinggi salah satunya, tapi berikutnya adalah dari pengalaman juga oke, dan berikutnya adalah dari pengetahuan yang ada di luar itu. Sekarang kan udah terbuka, kita bisa melihat di Google, kita bisa melihat di media sosial. Tapi mungkin figur-figur nggak usah kita keluar lah. Di dalam negeri sih banyak kok. Seperti Pak Presiden kita, Pak Jokowi, dulunya beliau seperti itu, sekarang bisa seperti ini. Itu nggak tiba-tiba kok langsung. Pasti itu ada sesuatu yang memang ada dalam diri beliau sehingga bisa seperti itu. Artinya kita semua bisa. Kita semua bisa, tapi kembali kepada niat kita, kemudian integriti kita dan komitmen kita untuk bangsa dan negara. Jadi memang untuk menjadi sukses, bahasa masyarakatnya secara umum kan sukses gitu ya Pak ya.
memang selain dari pengembangan kemauan diri, kemampuan gitu kan Pak, secara bersungguh-sungguh, salah satu yang menghantarkannya adalah pendidikan gitu kan. Iya, pendidikan dimulai dari dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi sendiri, alhamdulillah untuk Swadaya Gunung Jati juga sudah dipercaya masyarakat, sudah mengarah ke sana gitu kan Pak. Dan alhamdulillah juga salah satu titel dari Bapak, dari kami, Swadaya Gunung Jati, kemudian mengantarkan Bapak sampai dengan posisi di Dirjen Hubdar. Terima kasih sekali Pak Budi. Iya, mungkin sebagai penutup Pak, ada beberapa kata spirit untuk masyarakat di luar Pak, untuk adik-adik milenial. Saya kira cuma satu kata aja saya, semangat. Semangat, boleh. Ya, terima kasih Pak Budi, senang sekali. Ya, alhamdulillah senang sekali ya dengan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Budi Setiadi MSI. Beliau merupakan Dirjen Hubungan Darat dan salah satu alumni dari Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ yang dulu kita mengenalnya dengan Unswagati gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Budi. Iya.